Angin yang bertiup kencang dalam beberapa hari terakhir harus diwaspadai pengguna jalan karena mengakibatkan tiang besi reklame runtuh dan juga pohon tumbang. Pengawasan terhadap pohon pinggir jalan harus lebih intensif untuk menghindari musibah pohon tumbang menimpa pengguna jalan. Hujan yang turun dengan disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir patut diwaspadai masyarakat dan para pengguna jalan pada khususnya, karena bahaya reklame runtuh dan pohon tumbang sering terjadi. Kondisi ini juga harus menjadi perhatian pihak terkait yang mengawasi keberadaan pohon di pinggir jalan, baik jalan kabupaten, kota maupun di jalan provinsi, agar lebih mengoptimalkan pengawasan untuk meminimalisir musibah pohon tumbang terjadi. Runtuhnya besi tiang reklame ini terjadi di jalan provinsi kawasan Payung, Kota Batu. Diduga pondasi tidak kuat menahan tiupan angin kencang sehingga runtuh. Tidak hanya itu, keberadaan pohon flamboyan yang terlihat keropos di pinggir jalan raya Payung juga harus segera ada pengamanan berupa pemotongan atau pengurangan dahan besar, terlebih berada berdekatan dengan bangunan tempat usaha warga. Petugas PU Provinsi menghimbau pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Payung agar lebih berhati-hati dengan kondisi saat ini, karena banyak pohon pinggir jalan yang berukuran besar. Di lokasi terlihat cukup banyak reklame yang roboh akibat terpaan angin kencang. Tidak hanya itu, juga terlihat pohon berukuran sedang tumbang di Jalan Raya Songgokerto. Untungnya, pohon tumbang bukan ke badan jalan, tetapi ke lahan kosong di pinggir jalan. Mulai 4 hari ini sudah angin besar. Ini mau lihat ini pohon ini mau tumbang. Ya, Saya ajukan ke ini juga banyak juga Pak ya, spanduk-spanduk sama tiang-tiang yang mulai. Betul. Ya, ini mau survei. Ya. Pak, pesan kepada warga masyarakat gimana Pak ini kondisi kayak gini Pak? Ketika beraktivitas seperti ini Pak? Haruslah hati-hati. Ya. Karena anginnya kencang, hujannya lebat, banyak longsoran. Jadi lebih berhati-hati ketika beraktivitas di jalan ya. Betul. Iwan Hikmawan melaporkan. Tingginya angka penyebaran COVID-19 yang terjadi beberapa hari terakhir membuat 4 wilayah di Jawa Timur kembali menjadi zona merah. Untuk itu, operasi justisi akan dimaksimalkan untuk menekan angka kasus COVID-19 yang terus melonjak. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa usai melakukan rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Jawa Timur di Gedung Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Jalan Kawi, Kota Malang, dan peninjauan rumah sakit lapangan di Jalan Ijen. Hovifah menyebutkan bahwa sebelumnya Jawa Timur sukses menangani kasus COVID-19 sejak Juli hingga 1 November dengan hilangnya zona merah di 13 wilayah di Jawa Timur. Namun 2 pekan kemarin kerja keras harus kembali dilakukan karena 4 daerah di Jawa Timur yakni Situbondo, Jember, Jombang, dan Batu kembali menjadi zona merah. Untuk menekan angka penyebaran COVID-19 akan memaksimalkan operasi justisi di seluruh daerah. Sementara dengan terus meningkatnya kasus COVID-19 yang terjadi belakangan ini, kini rumah sakit lapangan di Kota Malang tengah disiapkan. Rumah sakit dengan kapasitas 306 kamar ditargetkan selesai dalam waktu 10 hari dan akan segera dipergunakan untuk merawat pasien COVID-19. Pasien COVID-19 dalam keadaan ringan sampai sedang. Sehingga kalau ada misalnya tanda-tanda klinis sedang ke arah berat akan dirujuk ke rumah sakit terdekat, terutama adalah ke Rumah Sakit Saiful Anwar karena dalam koordinasi Pemprov Jawa Timur. Kita sih berharap ini tidak dipakai, tapi memang ini harus disiapkan. Jadi relaksasi rumah sakit itu antara lain dilakukan dengan menyiapkan yang ringan-ringan itu tolong jangan isolasi mandiri di rumah. Yang ringan-ringan juga jangan menambah beban dari rumah sakit karena yang rumah sakit ini kan sudah punya alkes-alkes yang cukup biarlah untuk sedang sampai berat gitu. Nah, yang ringan sampai sedang itu di sini kita kembali berharap ini tidak digunakan tapi ya harus kita siapkan. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi saya menghimbau pertama yang sehat jangan sampai terpapar. Yang sudah terkonfirmasi positif segera isolasi. Di sini free of charge. Jadi saya rasa teman-teman media di Malang Raya bisa menyampaikan pesan ini kepada masyarakat. Tentu yang masuk ke sini yang sudah terkonfirmasi positif ya teman-teman. Sama dengan yang di rumah sakit darurat lapangan. Jadi syarat masuknya itu sudah
Anda membawa surat keterangan bahwa dia positif salah satu persyaratan masuk di sini. Jadi kalau belum mendapatkan surat terkonfirmasi positif pasti tidak bisa masuk di ruangan ini karena memang semua ini masuk red area, ini masuk zona merah. Jadi semua sudah harus dalam tatanan bagaimana pelayanan kepada pasien COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari terakhir berdampak pada sejumlah bahan komoditi di pasar tradisional di Kota Malang melambung. Salah satunya harga cabai yang melonjak tinggi dan kini tembus di harga Rp60.000 per kilogramnya. Harga jual cabai baik itu cabai rawit maupun cabai merah sejak sepekan terakhir terus mengalami kenaikan. Bahkan hingga hari ini harga cabai merah melonjak dan tembus Rp60.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga cabai merah besar dijual dengan harga Rp35 sampai Rp40.000 per kilogram. Namun sejak sepekan terakhir terus mengalami kenaikan hingga Rp60.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga Rp30 hingga Rp35.000 per kilo, kini naik menjadi Rp40 hingga Rp45.000 per kilo. Menurut pedagang, naiknya harga cabai ini dipengaruhi oleh tingginya intensitas hujan yang terjadi beberapa hari terakhir, sehingga berakibat pada tanaman petani yang rusak dan pasokan ke pedagang juga berkurang. Naiknya harga cabai juga berdampak pada daya beli masyarakat yang berkurang. Pedagang juga memprediksi harga cabai masih akan terus melonjak, mengingat intensitas hujan masih tinggi. Sementara, selain harga cabai yang melonjak tinggi, harga jual bawang merah dan bawang putih masih normal. Untuk bawang merah dijual dengan harga Rp35.000 per kilo, sedangkan bawang putih dijual dengan harga Rp22.000 per kilo. Per hari ini yang naiknya melonjak itu kayak cabai besar, cabai kecil, cabai hijau itu naiknya banyak. Dari berapa ke berapa? Lombok besar minggu yang lalu cuma 35 sampai 40. Sekarang mencapai 60.000 per kilo. Kalau cabai kecil dari harga 30, 35 sekarang menjadi 44. Pengaruh apa nih Mas naiknya ini? Pengaruh karena hujan itu Mas. Jadi banyak yang gagal panen. Kalau cabai sini kayaknya nggak ada. Ini dari daerah timur. Mas, dengan naiknya ini ada pengaruhnya nggak dengan penjualan? Ya ada pengaruhnya Mas. Yang beli dikurangi. Kayak warung-warung dikurangi. Biasanya beli 2 kilo, sekarang cuma beli 1,5 kilo. Ini karena harganya mahal. Kalau stoknya sendiri Mas? Kalau stoknya sendiri ya kurang Mas, berkurang. Kalau cabai. Kayak kemarin cabai besar sempat kosong, nggak ada barang. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Peduli warga terdampak COVID-19, Kepolisian Resort Kota Batu menyalurkan bantuan non-tunai berupa beras kepada 1.000 penerima manfaat. Penerima bantuan terdiri dari ratusan santri, keluarga terdampak COVID-19, dan para tukang pilah sampah. Ribuan warga masyarakat terdampak COVID-19 di Kota Batu menerima bantuan berupa paket beras dari Polres Batu. Sebanyak 1.000 paket beras didistribusikan anggota Polres Batu kepada terdampak pandemi COVID-19. Bantuan berupa beras ini langsung disalurkan kepada penerima, antara lain keluarga terpapar positif COVID-19, warga terdampak pandemi, tukang pilah sampah, dan pondok pesantren di Kota Batu. Setiap orang menerima 5 kg beras. Untuk menghindari terjadinya antrian warga, penyaluran paket beras ini dilakukan oleh petugas kepolisian bersama relawan langsung kepada penerima. Selain paket beras, bantuan untuk relawan petugas tempat pemungutan suara juga diserahkan oleh Kapolres Batu kepada 3 Kapolsek, yakni Kapolsek Pujon, Kapolsek Ngantang, dan Kapolsek Kasembon sebanyak 250 alat pelindung diri atau APD. Kapolres Batu mengatakan bantuan beras ini merupakan kali keempat yang dilakukan oleh Polres Batu. Mereka yang menerima terdiri dari santri pondok pesantren, petugas TPA dan keluarga warga yang dikarantina akibat terpapar COVID-19, serta masyarakat lainnya yang terdampak COVID-19 di wilayah Kota Batu.
Diharapkan bantuan beras yang disalurkan oleh Kepolisian Resort Kota Batu kepada warga masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa mengurangi beban ekonominya dan bermanfaat di tengah pandemi COVID-19. Jadi kalau untuk pagi ini kita kepada sesuai arahan Polda untuk pembagian beras kita serahkan kepada penderita atau yang mengalami atau terpapar oleh COVID-19, terdiri dari masyarakat kurang mampu, pondok pesantren, atau korban yang terpapar langsung, yang sekarang lagi isolasi mandiri maupun keluarganya, dan di TPA Telekung. Ada berapa paket dan? Ada jumlah 1.000. Selain bantuan beras apa saja tadi? Jadi untuk selanjutnya kami melaksanakan penyerahan berupa APD untuk relawan yang akan melaksanakan pengamanan pilkada. Jadi di masing-masing TPS itu dari desa akan ada relawan. Nah, relawan inilah yang kita kasih APD karena untuk membantu penanganan pertama ketika ada pemilih yang akan melaksanakan pemilihan tetapi mengalami gangguan kesehatan. Nah, disinilah kita memberikan APD ini untuk keamanan bagi relawan. Yanto Yancung melaporkan. Akibat terdampak cuaca, produktivitas tanaman apel menjadi kurang maksimal. Selain bunga mengalami kerontokan, buah apel juga banyak terserang lalat buah, sehingga jatuh dan membusuk dan membuat kualitas serta volume hasil panen berkurang. Hujan yang mulai turun deras dengan disertai angin cukup kencang dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada menurunnya volume maupun kualitas hasil panen. Tanaman apel cukup banyak yang mengalami rontok bunga dan juga apel kecil. Kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa waktu yang lalu akibat terkendala cuaca. Ketersediaan apel siap panen di tingkat petani mempengaruhi harga jual. Ketika pasokan terbatas, maka biasanya harga akan merangkak naik, dan sebaliknya ketika panen melimpah, harga mengalami penurunan. Memasuki awal penghujan ini, tanaman apel mengalami gangguan akibat hujan malam dan juga kabut yang mulai sering turun, sehingga penyemprotan dilakukan petani. Angin yang bertiup kencang dalam beberapa waktu terakhir juga mengakibatkan kerontokan pada bunga dan juga apel, terlebih cukup banyak ditemui apel yang sudah dalam kondisi terserang lalat buah. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, faktor cuaca berpengaruh besar pada tanaman termasuk apel, karena banyak tanaman apel yang terserang penyakit akibat faktor cuaca, hujan, dan juga kabut. Di lokasi kawasan kebun apel di Tulungrejo Bumiaji, terlihat cukup banyak buah apel siap panen dan juga yang sedang mengalami pertumbuhan. Tidak hanya itu, cukup banyak pula ditemui apel yang terserang penyakit lalat buah, yang akhirnya jatuh dan membusuk sehingga berpengaruh pada kualitas dan volume hasil panen. Penghujan gini banyak ya ada apel yang rusak, Pak? Banyak yang rusak. Memang dan lagi obatnya itu agak sulit sekarang, mahal. Agak sulit, Pak? Ya. Lalat buah yang bintik-bintik kan? Bintik-bintik itu. Iya. Ya itu kena apa itu lalat yang malam-malam itu. Hujan malam itu. Oh, kalau hujan malam, Pak ya? Ya, hujan malam dan sama kabut. Iya. Memang udah Busuk, Pak ya? Lama-lama membesar. Kalau sini masih kena di puri, kalau lainnya dari sini, dari Tumpang, sudah sampai dalam. Kalau sini enggak. Ya, tapi banyak yang jatuh juga, Pak, rontok. Banyak yang jatuh. Jadi air kecil jadi tambah besar kan? Karena tangkainya itu kan busuk. Oh iya. Dimakan. Jadi agak sulit sekarang. Jadi setiap penghujan, Pak ya, gitu? Ya. Ini ya, hujan ini sudah 3 hari 3 malam. Oh, berarti rugi kalau gitu, Pak, Ya, yang bung. Obat-obatan juga lumayan mahal, Pak ya? Iya, mahal. Saya tanam ini sedikit. Ya, beli obat agak pupuknya sulit sekarang. Oh gitu, Pak ya? Ya, kalau seperti saya itu orang tani kecil. Ya. Jadi beli harus pakai surat apa itu namanya
anggota kelompok tani. Kelompok tani Pak ya. Saya kalau orang kecil, masa masuk kelompok tani? Kelompok tani Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Lulusan Politeknik Angkatan Darat Diploma 4 Angkatan Kedua tahun 2017-2020 berhasil mengembangkan alat utama sistem senjata atau alutsista berbasis sistem digital. Alutsista sistem digital karya dari mahasiswa Poltekad merupakan kolaborasi 3 program pendidikan yang dipamerkan ke publik. Puluhan persenjataan dengan sistem digital karya mahasiswa Diploma 4 Angkatan 2 tahun 2017-2020 dipamerkan di halaman Poltekad Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Adapun hasil karya mereka terbagi dari 19 orang wisudawan Prodi Telekomunikasi Militer, memamerkan 9 produk, 20 orang wisudawan Prodi Elektronika Sistem Senjata, memamerkan 17 produk, dan 19 orang wisudawan Prodi Otomotif Kendaraan Tempur memamerkan 6 produk. Alutsista sistem digital karya anak bangsa itu diantaranya drone yang mampu membawa bahan peledak pengoperasiannya dengan sistem remote control. Karya lainnya berupa radar dengan sistem sensor yang mampu mendeteksi target sasaran. Ada senjata api yang pengoperasiannya dengan sistem elektronik, senjata tersebut dapat menembak sasaran secara akurat. Mahasiswa lulusan Poltekad juga mampu mengembangkan peralatan yang digerakkan dengan sistem kolaborasi secara elektronik maupun udara. Karya tugas akhir mahasiswa Diploma 4 lainnya berupa sebuah robot tank yang bisa dioperasikan dengan remote control. Pameran hasil tugas akhir mahasiswa Diploma 4 Angkatan Kedua Poltekad Pusdik Arhanud mendapat apresiasi dari petinggi dan Kodiklat. Karya mahasiswa perlu dikembangkan karena sesuai dengan kondisi zaman saat ini, semua peralatan serba digital dan mampu dikendalikan dari jarak jauh. Tapi ini masih dikategorikan sebagai pemula, setiap tahun harus dikembangkan agar para lulusan Poltekad tidak sampai ketinggalan zaman dan mampu dipekerjakan dalam perusahaan persenjataan dalam negeri. Diharapkan menjadi inspirasi dalam pengembangan alutsista untuk mendukung pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Di akhir masa studi, 58 peserta didik di 4 Angkatan 2 Politeknik Angkatan Darat atau Poltekad, Kodiklat tahun pelajaran 2017-2020, memamerkan 32 produk militer tugas akhirnya. Kita baru saja menyaksikan wisuda untuk mahasiswa Poltekad yang mereka mengikuti D4 dari tahun 2017 sampai dengan 2020. Dalam pelaksanaan kegiatan tadi, mereka telah banyak ide-ide yang dia ciptakan, yang intinya sebagai bagian yang bisa dikembangkan untuk kepentingan-kepentingan khususnya di militer. Saya berharap kepada Dan Poltekad ini, hasil yang mereka lakukan tidak berhenti sampai sini. Dan itu sudah diketahui oleh Bapak Kasat, siapapun penemu ide yang baru, apabila belum tuntas di tahun dia selesai pendidikan, maka dia akan dikembangkan kembali oleh siswa lainnya. Adik-adiknya akan melanjutkan sehingga itu tidak terputus. Dan dana ini kan cukup besar. Artinya kalau hanya berhenti sampai di situ nggak ada tidak lanjut lagi kan. Contoh misalnya bisa mendeteksi kondisi wajah musuh. Dia kemampuannya baru sekian meter dan dia bisa kembangkan dengan adik-adiknya ini. Kemudian apalagi masih kurang, belum tahu di mana itu misalnya posisinya atau lokasinya, ditambahi dengan temannya yang bisa mendeteksi itu. Nah, dengan gabungan itulah kemampuan dengan dibantu oleh Litbang, mereka akan terus berkembang. Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi juga sangat mengapresiasi capaian dan konsep sarjana terapan Poltekad, di mana prajurit dicetak sesuai kemampuan inovasi dan produk militer. Dan kualitas mereka jauh di atas rata-rata sarjana terapan lainnya. Padahal lulusan baru angkatan kedua dengan keseimbangan hard skill dan soft skill yang link and match dengan kemiliteran. Sebagai lembaga pendidikan vokasi satu-satunya di bawah TNI Angkatan Darat, Poltekad dituntut harus bisa menjadi Center of Army Technology. Hal ini terwujud dengan beberapa kegunaan produk tugas akhir mahasiswa yang multifungsi, selain dipergunakan untuk militer bisa untuk sektor lainnya. Kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat mengapresiasi capaian serta konsep sarjana terapan di Poltekad ini. Kita bisa bayangkan ya, prajurit,
prajurit dengan fungsinya adalah keprajuritan, tetapi memiliki kemampuan inovasi, kreativitas, sampai menghasilkan produk, dan itu levelnya sarjana terapan. Bagi saya, sarjana terapan di Poltekkad ini, menurut saya ya, sudah di atas rata-rata kualitas sarjana terapan di Indonesia. Padahal baru 2 tahun, baru angkatan kedua. Artinya apa? Ini merupakan harapan besar. Prajurit yang memiliki inovasi dan memiliki daya kreasi hingga menciptakan alat ini benar-benar membuat saya pribadi harus mengucapkan sangat mengapresiasi dengan capaian ini. Yang kedua, dari cara mereka mengkomunikasikan ide ketika presentasi hasil-hasil riset terapan tadi, kita juga bisa melihat mereka juga memiliki soft skill, kemampuan berkomunikasi dan sebagainya. Artinya apa? Ini satu keseimbangan yang menarik sekali. Hard skill dan soft skill, serta ada karakter keprajuritannya. Ya, ini spesial sekali. Yanto Yancung melaporkan.